Ya, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama kita di sini. Kita akan membahas polemik atau permasalahan yang dilema yang dihadapi tengah-tengah masyarakat pada saat ini. Nah, pada saat ini permasalahan yang lagi viral di tengah-tengah masyarakat, yaitu ada sedikit pernyataan dari pihak perusahaan, yaitu PT Agung Beton, dengan seorang karyawan yang bekerja di PT Agung Beton, yang mana beberapa bulan yang lalu mengalami tragedi, yaitu patahnya tangan atau putusnya tangan pada saat bekerja. Nah, untuk itu pemirsa, kita akan menggali beberapa informasi dengan kuasa hukum dari PT Agung Beton terkait permasalahan ini. Nah, kita akan mengetahui seperti apa duduk permasalahan dari kasus ini. Ya, Bang Purba. Siap. Ya. Malam. Apa kabar, Bang? Sehat. Ya. Walafiat. Sehat ya, Bang ya. Iya, Bang. Kita langsung aja, Bang. Terkait video atau informasi atau berita-berita yang beredar dan begitu viralnya, yang mana di sini orang tua dari karyawan yang mengalami kecelakaan di PT Agung Beton itu melakukan salah satu semacam aksi gitu ya, Bang ya, semacam aksi yang telah kita lalui, kita lihat bersama, kita ketahui bersama, bahkan memberikan pernyataan atau seperti klarifikasi dengan atau di muka publik. Ya. Ya, seperti apa Abang melihat permasalahan ini? Oke, Bang. Tapi sebelumnya, Bang, kita lihat dulu video berikut ini yang direkam oleh beberapa atau netizen yang merekam ini, atau ada oknum yang merekam ini. Kita lihat seperti apa videonya, Bang. Sangat berlebihan sekali kalau kita lihat ini. Gitu, ya, ini sengaja untuk diperbesar-besarkan. Dan kita lihat juga dia sengaja memakai bagian lorengnya itu, ya sangat apa? Tidak menjaga marwahnya lagi sebagai seorang prajurit. Kalau kita lihat itu. Gitu ya, Bang. Oke, Bang. Bisa Bang jelaskan seharusnya ini seperti apa, Bang? Baik, terima kasih. Ya, seperti apa yang kita sebutkan beberapa bulan yang lalu. Ya. Ya, bahwa sebenarnya persoalan ini persoalan umum yang layak didapatkan oleh siapa saja karyawan. Ya. Ya, siapa saja karyawan. Nah, hal yang dialami oleh anak Pak Lili itu biasa, kecelakaan kerja itu. Ya. Ya, biasa kecelakaan kerja itu sudah, dan itu sudah ada aturannya. Sudah ada. Artinya aturan seperti apa ini, Bang? Ya, di dalam aturan itu ya mulai kita ketahui bahwa setiap korban kecelakaan, baik itu luka biasa, berkurangnya anggota tubuh, bagian tubuh, meninggal dunia, sudah ada aturannya. Ya, itu sudah tertera semua di dalam Undang-Undang Nomor 33/1947 itu. Iya. Dan yang menjadi rujukannya di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Iya, iya. Di dalam itu sudah ditentukan semuanya apa-apa yang menjadi hak karyawan yang menjadi korban kecelakaan kerja. Ya. Nah, di sini kan perlu kita lihat juga, ya, kecelakaan kerja itu bagaimana? Ya. Nah, di situ, undang-undang sudah mengatur. Tetapi kalau kita lihat tadi video yang disampaikan oleh Serda Lili, Ya. kita anggap itu berlebihan. Ya. Dan kalau kita sebagai kuasa hukum dari Agung Beton juga menyatakan itu, ya, sengaja diperbesar-besarkan. Tapi kan dalam hal ini dia menyatakan bahwa saya menuntut keadilan. Di situ, maunya kita juga dari beberapa media harus langsung juga bertanyakan keadilan yang bagaimana. Nah, Maksudnya, itu tadi yang saya keadilan yang bagaimana? Ya. Nah, kalau berbicara masalah keadilan kan kita sudah jelaskan tadi, hak-hak setiap karyawan itu sudah ada diatur di dalam undang-undang.
dia sudah mendapatkannya semuanya. Ya. Mulai dari awal kejadian sampai sekarang, hak dia tuh masih didapatkan. Ya. Jadi kita tidak tahu apa yang dikatakan dia tadi. Ya, mohon kepada Bapak Panglima, saya menuntut keadilan. Ya. Ya, kalau kita anggap dia itu berlebihan, sangat berlebihan. Ya, termasuk dia di sini juga sengaja kalau kita bilang mencoreng citra ya TNI. Mengapa, Bang? Ya, karena dengan begitu dia dengan lantang dia memakai dinas. Kita lihat kan dia tadi langsung memakai dinas lengkap, Ya. mengatakan demikian. Nah, berarti dia tidak mengetahui bahwa persoalan yang dihadapi anaknya itu kan ada undang-undang khusus yang mengaturnya. Ya. Sudah ada undang-undang khusus. Nah, jadi keadilan mulai dari kejadian sampai sekarang pihak perusahaan memberikan yang sebenarnya sama dia. Apa yang sudah ditentukan oleh undang-undang sudah diberikan sama dia. Maksud dia keadilan yang bagaimana? Ya. Nah, itu yang menjadi tanda tanya sama kita. Sayang sekali memang ketika waktu dia memberikan konversi pers itu kepada beberapa media, tidak ada media yang bertanyakan. Ya, maksudnya keadilan yang bagaimana? Ya. Kalau dari segi keadilan sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan sudah dia dapatkan semuanya. Nah, itu masuk kita di situ. Ya, Bang. Kita lihat kembali video itu, bahwasanya kita lihat itulah sosok dari seorang ayah yang ingin perhatian penuh atau yang ingin lebih baik lagi terhadap anaknya. Wajar dong, Bang, dari segi sosial, dari segi emosional seorang ayah terhadap anaknya. Itu bagaimana, Bang? Iya, baik. Memang kalau kita lihat tadi video tersebut, ya, mungkin siapapun orang tua, Ya. mungkin akan melakukan hal yang sama. Ya. Ya, hal yang sama untuk membela kepentingan anaknya sendiri. Itu hal yang wajar dilakukan seorang ayah kalau kita melihat hal seperti itu. Tetapi ya, di situ ada juga yang seharusnya sudah diketahui oleh Serda Lili. Ya, sudah diketahui Serda Lili ya, sebelum dia memberikan ya, konversi pers seperti itu, ya, dia seharusnya kan sudah mengetahui apa-apa yang menjadi hak anaknya sebagai seorang karyawan di Agung Beton. Ya. Nah, sehingga sebenarnya kalau dia juga langsung ya mendatangi atau menjumpai pihak Agung Beton, Ya. ya, mungkin itu tidak akan terjadi. Kalau kita lihat tadi video itu kan, ya wajar sih sebagai seorang orang tua membuat demikian. Ya. Nah, tetapi yang kita lihat di situ juga, ya, dengan memakai pakaian dinas lengkap, ya, mempublikasikan seperti itu terkesan. Ya, sebagai seorang ayah, dia boleh berbuat seperti itu. Tetapi sebagai seorang militer yang mempunyai darah militer, ya, dia tidak wajar memberikan suara dengan lantang seperti itu, yang mengatakan, tolong saya Pak Panglima, tolong saya Pak Panglima. Oke, ya. Jadi sejauh ini, Pak, mereka sudah sebelumnya apakah mereka sudah menempuh jalur-jalur yang lebih intens lagi kepada pihak perusahaan kah untuk yang dikatakan tadi seperti kita lihat di video itu menuntut keadilan. Nah, pertanyaan kita juga, Pak, keadilan seperti apa? Kan begitu, Pak. Nah, kalau dari segi pihak PT Agung Beton sendiri, apakah sudah cukup adil PT Agung Beton itu memberikan hak-haknya? Dari awal juga sudah kita jelaskan, ya, sesuai aturan undang-undang pihak perusahaan sudah memberikan, Begitu ya, Pak? Ya? sudah memberikan. Dan di luar daripada itu secara kemanusiaan juga, perusahaan juga sudah menawarkan. Iya. Bisa Bapak rincikan seperti apa dia, Pak? Ya, bukti, ya, setelah kejadian itu sudah ada rincian dari pengawas tenaga kerja, hak-hak dia apa. Nah, kita sudah mendapatkannya dari pengawas kerja, Ya. nah, dan itu sudah diberikan sama seperti ini. Ya, tadi dia mengatakan keadilan. Nah, di situ juga yang harus kita pertanyakan,
keadilan yang bagaimana? Ya. Penetapan jaminan kecelakaan itu sudah dikeluarkan dan sudah diberikan langsung. Langsung dia, Pak. Ya, langsung ke rekening daripada Teguh. Dia sudah mendapatkan. Dan apa yang menjadi aturan dari pengawas tenaga kerja, perusahaan sudah berikan. Seperti cerita kita yang lewat itu kan, mulai awal kejadian sampai saat ini juga hak-hak dia itu kita berikan. Makanya kita tadi sangat menyesalkan dan menyayangkan mengapa perkataan yang diutarakan oleh orang tua Lili tadi, orang tua Teguh itu tadi, tolong saya keadilan. Maksudnya keadilan yang bagaimana di situ? Ya, Pak. Kita juga mau kurang paham di situ keadilan yang bagaimana. Ya. Itu masuk kita di situ, Pak. Artinya dengan perbuatan atau dengan berbagai potensi atau berbagai aksi yang dilakukan pihak keluarganya, terlebih yang kita lihat di video itu, apakah itu bisa meluluhkan atau memberikan jawaban yang pasti terhadap aksi dari mereka, kira-kira, Pak? Sebelum orang tuanya juga membuat pernyataan seperti itu, pihak perusahaan sudah memberikan jawaban yang pasti, ya, sesuai dengan aturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pihak perusahaan sudah memberikan. Di luar secara kemanusiaan, pihak perusahaan juga sudah menawarkan. Gitu ya, Pak. Oke. Artinya Pak gini, bisa Bapak berikan kesimpulan terkait permasalahan yang berlarut-larut ini dan belum ada titik terangnya. Kemudian bisa Bapak berikan artinya harapannya seharusnya seperti apa? Gitu, Pak. Titik kesimpulan dari permasalahan ini, Pak. Ya, harapan kita, ya, keluarga Teguh itu harus tetap berpatokan kepada perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia ini. Karena setiap warga negara itu dilindungi oleh undang-undang. Ya, hak seseorang itu sama di mata hukum. Seluruh rakyat Indonesia itu haknya itu sama. Hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan ini sama. Tidak ada perbedaan sama seperti di antara kita. Tidak ada kelebihan hak saya untuk mendapatkan hukum dengan Bapak, sama hak kita. Kita bisa baca kepada Undang-Undang 1945 nomor 28 itu ayat 1 sampai 3 itu tentang hak daripada setiap orang sama di mata hukum. Tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang berkelas 1, 2, 3. Semuanya satu kelas untuk mendapatkan hukum. Jadi kan kita sebagai warga negara taat kepada aturan dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, bukan ditetapkan oleh perusahaan. Aturan yang sudah ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja. Itu sudah ada, Pak. Tadi Bapak sudah menjelaskan bahwasannya Saudara Teguh sudah mendapatkan hak-haknya bahkan dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kita di sini, Pak, ada informasi yang beredar atau berita yang beredar bahwasannya pihak dari keluarga Saudara Teguh akan mengembalikan hak tersebut kepada BPJS. Itu bagaimana, Pak? Di sini kita harus tahu dulu, akan mengembalikan atau sudah dikembalikan. Menurut berita yang beredar akan mengembalikan. Kalaupun itu benar terjadi, disitulah kita tahu juga apabila dia mengembalikan itu berarti dia tetap juga melanggar yang sudah menjadi ketetapan. Di situ kan sudah ditetapkan, ya. Kalau kita lihat di sini penetapan jaminan kecelakaan kerja, penetapan itu yang sudah diatur juga di dalam undang-undang. Kalau dia mengembalikan itu juga, ya kita tidak tahu juga. Berarti dia tetap juga sudah melanggar atau tidak mau tahu tentang aturan. Itu kan aturan, bukan yang dibuat-buat oleh perusahaan. Aturan itu, berapa yang menjadi aturan itu sudah diatur di dalam undang-undang. Karena dia berkurangnya bagian tubuh, anggota bagian tubuh. Ya, Pak, berapa sih besaran dari BPJS Ketenagakerjaan yang diterima oleh Saudara Teguh itu? Oke, jadi supaya jangan terkesan mengada-ada ya, kita langsung perlihatkan sendiri di sini bahwa di sini jelas ada penetapan jaminan kecelakaan kerja bagi peserta penerima upah atas nama Teguh Syaputra Ginting dengan besaran sekitar 54.600.000. Ini sudah langsung ditransfer kepada rekening Teguh Syaputra. Itu besaran 54.600.000.
Itulah besarannya. Adakah kira-kira pesan moral dari Abang selaku kuasa hukum perusahaan terkait permasalahan-permasalahan yang seperti ini? Ya baik, terima kasih. Ya, kalau kita lihat tadi videonya, berdasarkan videonya itu juga ya banyak kesan moral yang harus didapatkan oleh masyarakat maupun pihak-pihak perusahaan. Ya, dengan begitu nanti imbasnya nanti bisa beberapa mulai hari ini yang melihat video itu sampai ke tahun depannya, bisa-bisa apabila ada anak militer maupun dari ABRI yang ingin melamar ke beberapa perusahaan yang ada di Siantar Simalungun ini, baik pun di seluruh Indonesia, ya bisa akan menjadi pertimbangan khusus nantinya kepada pihak perusahaan. Kenapa sampai begitunya? Kenapa sampai begitunya? Karena yang disebutnya tadi itu keadilan itu ada tanda tanya besar di situ. Di beberapa minggu yang lewat, bulan yang lewat juga ke beberapa media kita sudah memaparkan bahwa permintaan yang adil itu disebut oleh Serda Lili itu harus dikeluarkan perusahaan itu 1.152 juta. Oh, seperti itu ya? Iya. Itu kan di luar daripada aturan, tidak ada di dalam aturan. Sehingga perusahaan tidak memberikannya. Kalau ada di dalam aturan 2 miliar bagi kecelakaan kerja yang mendapatkan seperti anak Pak Serda Lili tadi, perusahaan pasti bayarkan. Di sini mereka kan sudah terkesan ada pemaksaan terhadap perusahaan. Ya, di situ jelas dibuatnya surat kepada perusahaan supaya membayarkan pesangon sebesar 1.152 juta. Dan apabila itu dipenuhi, maka kami akan mencabut laporan kami di kantor polisi. Itu juga bisa menjadi bumerang kepada seluruh perusahaan yang ada di Indonesia ini. Karena dia meminta di luar daripada aturan. Itu maksud kita, Pak. Jadi artinya pesan moral itu agar sesuai dengan peraturan lah yang seharusnya dijalankan. Dijalankan, ya. Baik itu dari mana saja pun. Seperti kita jelaskan tadi, hak warga negara Indonesia setiap orang itu sama. Iya. Kita harus ikuti aturan. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya pemirsa, demikianlah pembahasan kita terkait permasalahan yang ada yang menyangkut perusahaan PT Agung Beton dengan Saudara Teguh, yang mana ini menyangkut kecelakaan dan hak serta kewajiban, dan ini merupakan suatu pembelajaran kepada pihak-pihak investor atau pihak perusahaan-perusahaan yang ada. Ketika permasalahan hal seperti ini terjadi, seharusnya bagaimana dan upaya-upaya apa yang seharusnya dilakukan, dan peraturan-peraturan yang sudah ada apakah sudah diterapkan atau tidak. Oke pemirsa, untuk itu demikian pembahasan kita kali ini. Nantikan terus pembahasan-pembahasan kita dari Mona Lisa TV terkait permasalahan-permasalahan atau hal-hal yang ada di sekeliling kita. Ya, terima kasih pemirsa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang, terima kasih, Bang. Terima kasih.